Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu untuk membahas isu-isu kekinian Indonesia hari ini. Dan pada kesempatan ini masih melanjutkan topik yang berkenaan dengan pemberian rencana regulasi apa revisi Undang-Undang Minerba, yaitu terkait topik berkenaan dengan keinginan negara untuk memberi konsesi tambang bagi perguruan tinggi di Indonesia. Teman-teman, mari kita lihat ya, kalau Anda searching dengan apa keyword yang sederhana yaitu dampak tambang, searching di Google, Anda akan melihat eh, judul-judul berita ya, terkait berita ya, berita-berita yang terkait misalnya dampak izin tambang, ya sorry, eh, berkaitan dengan tambang ilegal ini ancaman serius bagi lingkungan, misalnya ada berita kayak gitu kan. Kemudian ada yang berita terkait dampak tambang di Kaltim, terkait juga misalnya polusi batu bara menimbulkan berbagai macam penyakit di sekitar pertambangan maupun di wilayah PLTU. Kemudian ada berita permintaan untuk meninjau tambang galian C di Kaluku, menelisik kerusakan lingkungan akibat tambang timah. Polda Sumut tindak tambang emas ilegal guna kurangi dampak kerusakan lingkungan, ya. Eh, Dampak tambang ilegal hantui warga di sekitar Batang Anai. Kemudian ada juga berita berkaitan dengan apa industri tambang bahwa dampak sosial dan lingkungan negatif, ya. Ya, artinya kalau kita searching ya sebagai seorang yang ingin tahu bagaimana dampak tambang ini terhadap apa kehidupan kita sehari-hari, maka yang akan kita temukan eh, informasi-informasi yang banyak berkaitan dengan kalau bahasa textbooknya itu adalah eksternalitas negatif. Apa itu eksternalitas negatif? Eksternalitas itu adalah hasil dari baik individu ataupun perusahaan yang dia ketika menghasilkan itu dia tidak tidak apa, tidak mengeluarkan biaya, ya, tapi dampaknya itu hasilnya itu bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain, ya. Contoh, eh, saya membuang sampah ya di kali. Aktivitas saya itu bukan aktivitas yang membebani saya, tapi dampak dari ketika saya membuang sampah di kali itu menyebabkan banjir, ya. Atau contoh lain, ada pabrik mebel misalnya ya. Eh, Hasil dari pabrik mebel itu yang dikenakan kepada orang lain tapi bersifat merugikan, ya. Contohnya adalah limbah, misalnya debunya, ya. Debunya itu mengganggu eh, lingkungan udara di sekitar pabrik itu. Nah, debu itu dibebankan kepada orang lain, ya. Nah, itu yang disebut dengan eksternalitas yang negatif. Nah, kalau bahasa sederhananya mempermudah apa, walaupun tidak sepenuhnya tepat, ya. Ya, kita katakan dampak, ya. Nah, kalau kita bicara tambang, yang umum Anda akan menemukan dampak-dampak negatif dari tambang. Tadi berita tentang bahwa tambang merusak lingkungan, bahwa tambang menimbulkan masalah kesehatan, bahwa ada tambang timbul konflik sosial, ya.
Kemudian tambang di daerah-daerah atau di apa tempat di mana ada masyarakat asli yang sebelumnya tergantung pada sumber daya alam tertentu di situ, misalnya dia adalah masyarakat apa yang hidupnya mengandalkan hutan, tapi kemudian ditemukan di hutan itu ada mineral atau bahan tambang, kemudian hutan itu di apa ditebang, ya itu mematikan kehidupan masyarakat kecil. Begitu juga konflik sosial. Sudah banyak kita apa membaca, mendengar dari berita ataupun dari eh, tadi searching di dunia maya, informasi-informasi berkaitan konflik sosial yang dihadirkan karena adanya pertambangan. Ya, dan yang saya sampaikan bahkan bukan hanya informasi-informasi yang kita bisa searching di berita-berita, ya, tapi kita juga bisa gali dari apa hasil-hasil penelitian, dan yang saya cantumkan di slide ini adalah eh, sejumlah referensi bagaimana tambang itu umumnya memberikan eksternalitas negatif. Dan eksternalitas negatif ini menimbulkan masalah di masyarakat, ya menimbulkan apa dampak negatif yang umumnya ya tidak terselesaikan dengan baik. Nah, oleh karena itu ketika perguruan tinggi diberikan konsesi untuk apa bisnis di pertambangan, sebenarnya ya kalau secara secara apa konseptual oke-oke saja, ya. Contohnya misalnya kalau misalnya perguruan tinggi bisa mengelola tambang secara baik misalnya, ya, tidak menimbulkan eksternalitas negatif kepada lingkungannya, ya, sebagai contoh eh, bentuk pertambangan yang baik, yaitu bagus. Tapi kan itu kan utopia. Realitasnya tidak ada tambang yang tidak menimbulkan eksternalitas negatif. Ya, akan menjadi apa? Menjadi dilematis, menjadi apa? Rusak apa karakter perguruan tinggi sebagai entitas moral misalnya, atau entitas pen- apa pencari kebenaran, entitas pendukung keadilan, ketika pada saat yang bersamaan kita akan membaca nanti di media-media bahwa apa Universitas X telah merusak hutan di kawasan Y misalnya, karena eksplorasi tambang yang dimiliki oleh perusahaan yang dimiliki oleh Universitas X, ya, atau Universitas Y telah konflik dengan masyarakat lokal, ya, akibat eksplorasi tambang yang dilakukan oleh mereka. Lalu kalau hal yang seperti itu terjadi, ya, tentu eh, kapasitas moral dari universitas sebagai apa pencerdas bangsa, sebagai menjaga objektivitas, ya, entitas yang bisa objektif melihat sesuatu itu dengan tanpa keberpihakan, tanpa kepentingan, sebenar-benar sepenuhnya untuk kebenaran, itu akan menjadi hilang. Ya, perguruan tinggi tidak berbeda dengan entitas politik nantinya, bergerak berbuat sesuai dengan kepentingan. Nah, itu yang yang tidak kita inginkan, imbas dari apa eh, regulasi yang memperkenankan atau memberi konsesi tambang kepada perguruan tinggi. Benar bahwa dengan memberikan
tambang, bisnis tambang akan mendapatkan uang dan itu bisa menjadi endowment fund atau dana abadi riset. Tapi seperti kita katakan tadi, ya, eh, kalau dilakukan caranya dengan pemberian tambang, permasalahannya tadi tambang itu dalam implementasinya rawan menimbulkan eksternalitas negatif yang telah kita sebutkan sebelumnya. Dan kalau perguruan tinggi terlibat di dalamnya, maka perguruan tinggi adalah entitas yang akan apa menghadapi banyak sekali paradoks ya dalam realitas kehidupan perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi akan kehilangan elan vital, akan kehilangan semangat, akan kehilangan kepercayaan bahkan dari masyarakat publik sebagai entitas yang objektif, entitas yang bersih dari eh, vested interest ya. Kita perguruan tinggi akan menjadi sama halnya dengan entitas-entitas yang ada di dunia politik ya, bersifat transaksional, penuh dengan syarat kepentingan, itu akan semakin kental. Dan pada saat itu ya kita akan menghilangkan fungsi perguruan tinggi. Nanti saya akan sampai ke situ bagaimana fungsi perguruan tinggi yang telah kita sepakati bersama dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Kita kembali ke endowment fund ya. Untuk mendapatkan dana riset dari bisnis bisnis pertambangan, tentu kita katakanlah perguruan tinggi itu ada yang dinilai memenuhi ya. Dia punya SDM, punya kepakaran untuk mengelola satu tambang. Tapi jangan lupa itu tidak cukup. Bahkan sangat tidak cukup kalau hanya memiliki kepakaran dan SDM. Kalau hanya memiliki kepakaran dan SDM ya cukup menjadi konsultan. Perusahaan konsultan pertambangan boleh. Tapi kalau pertambangan tidak bisa. Karena yang pertama modal. Modal untuk investasi pertambangan itu kan modal yang besar. Ya, uangnya dari mana? Apakah kita akan suruh perguruan tinggi itu minjam di bank, misalnya? Lalu bagaimana kalau terjadi kegagalan? Kegagalan apa? Eh, bisnis sehingga merugi. Siapa yang akan menanggung apa hutang perguruan tinggi tersebut? Alih-alih awalnya ingin memberikan apa? Dana riset bagi perguruan tinggi, dana abadi riset, malah kemudian menimbulkan masalah, ya, menghabiskan dana yang dimiliki oleh perguruan tinggi tersebut dan ujung-ujungnya nanti negara yang harus membayar hutang-hutang yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Nah, hal yang seperti itu perlu ditelaah lebih lebih lanjut. Atau nanti perguruan tingginya menjadi easy going ya sudah, izin konsensi tambangnya kasih saja kepada mereka-mereka yang sudah apa, profesional di situ, sudah terbiasa di situ, sudah punya jaringan bisnis di situ, dan sudah memiliki modal besar di situ. Ya, kemudian dapat fee dari apa pemberian izin tambang tersebut kepada pihak-pihak yang seperti itu. Nah, ini kan kembali tidak seperti idealnya yang diharapkan. Ya, kalau mendapatkan konsensi tambang, kemudian konsensi tambangnya di apa dijual atau dikontrakkan kepada pihak lain yang sudah profesional di situ, yang sudah mumpuni di situ, tinggal menerima fee, ya. Nah, cara yang seperti itu ya kembali rawan
eh, regulasi ini digunakan oleh para oligarki pertambangan untuk mengekspansi kepentingan bisnis mereka. Jadi mereka bisa mengekspansi kepentingan bisnis mereka dengan memanfaatkan perguruan tinggi secara apa dua kekuatan dia dapat backup dari perguruan tinggi. Pertama tadi dari konsensi lahannya, mereka bisa menggunakan konsensi lahan perguruan tinggi atas dasar kemitraan kah atau bagi hasil bisnis kah, begitu kan? Yang kedua adalah dukungan dukungan apa dukungan keilmuan untuk membenarkan atau menjustifikasi semua yang dilakukan oleh pertambangan itu, khususnya yang berkaitan dengan eh, dampak negatif dari pertambangan itu terhadap terhadap lingkungan dan sosial. Ya, jadi perguruan tinggi bisa menjadi menjadi sebagai VR-nya oligarki tambang kepada publik, ya, untuk memberi justifikasi pembenaran terhadap semua aktivitas pertambangan yang negatif, karena perguruan tinggi adalah bagian bagian dari aktivitas negatif tersebut, ya. Nah, yang ketiga memang benar. Kita akan kalau punya perguruan tinggi punya tambang sendiri kan link and match-nya itu menjadi nyata, ya. Mahasiswa bisa praktek di situ, bisa magang di situ, dosen bisa penelitian di situ, ya. Seperti itu. Tapi kan seperti yang kita katakan tadi, proses untuk apa benar-benar itu menjadi perusahaan yang profesional itu kan butuh waktu, butuh modal yang besar, ya kan? Butuh profesional yang menanganinya, butuh ahli yang menanganinya, sehingga dia benar-benar menjadi laboratorium yang baik, ya. Bukan belajar tentang kegagalan di situ, tapi belajar tentang bagaimana kesuksesan, ya. Belajar tentang bagaimana pengelolaan pertambangan yang benar. Nah, untuk mendapatkan itu semua ya langkah pertama tadi kendala-kendala yang telah saya sebutkan tadi itu harus harus bisa diatasi, ya. Yang pertama tadi setelah disebutkan, perusahaan itu adalah perusahaan yang perusahaan yang dalam tanda kutip yang harus dikelola oleh entitas seperti perguruan tinggi adalah perusahaan yang memenuhi aspek tidak membuat kerusakan, ya. Apakah perguruan tinggi mampu melakukan itu? Saya menilai eh, ya perusahaan-perusahaan lain yang telah melakukan itu banyak yang tidak mampu, ya. Hampir dapat dikatakan sesuatu hal yang mustahil, ya. Perusahaan pertambang itu bisa menghindari eksternalitas negatif, ya. Nah, kalau perguruan tinggi terlibat di dalamnya, maka eh, dia akan melakukan hal yang sama. Dia akan melakukan hal yang sama, ya. Dia akan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang lain, ya. Nah, oleh karena itu nanti link and match-nya, laboratorium yang didapat bukanlah laboratorium yang ideal tentang perusahaan pertambangan, tapi laboratorium tentang perusahaan pertambangan yang sifatnya adalah mediocre, yang terjadi umum di lapangan. Perusahaan pertambangan yang merusak lingkungan, perusahaan pertambangan yang merusak hutan, perusahaan pertambangan yang konflik dengan masyarakat di sekitarnya, perusahaan pertambangan kemudian yang menghilangkan apa akses ekonomi, pendapatan masyarakat sekitarnya.
Yang seperti itu yang akan menjadi laboratorium bagi bagi apa? Bagi dosen dan mahasiswa, ya. Nah, oleh karena itu ya tidak tidak bisa menjadi laboratorium laboratorium yang benar, ya. Nah, oleh karena itu eh, kawan-kawan, dengan melihat hal yang seperti itu, apa kita kemudian mengingatkan bahwa pertambangan itu kan bukan bukan bisnis apa sampingan, ya. Dia butuh butuh totalitas, ya, kalau ingin berhasil. Jadi tidak bisa menjadi bisnis sampingan. Padahal perguruan tinggi itu core bisnisnya, bisnis intinya adalah pendidikan dan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, bukan mencari uang, bukan profit bisnis. Nah, kalau kita jadikan dia menjadi entitas pencari uang, maka dia akan berpikir perguruan tinggi akan modalnya ini dari mana, kalaupun ingin melakukan ini, ya. Modalnya kan butuh besar itu investasi pertambangan, bukan bukan eh, buka apa warung atau toko. Itu butuh modal yang besar. Nah, modalnya itu dari mana dapatnya? Apakah bisa meminjam uang di bank? Kalau bisa meminjam uang di bank, kalau terjadi gagal bayar, siapa yang akan menanggungnya? Ya, kalau terjadi kerugian, kebangkrutan, siapa yang akan bertanggung jawab? Siapa yang akan menanggungnya? Ya, padahal uang apa yang dikelola oleh perguruan tinggi itu semua adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan pengeluarannya itu, ya. Nah, kemudian manajerial profesionalnya juga tidak tidak bisa sembarangan. Perlu membayar, meng-hire para pelaku praktisi di lapangan yang bonafit kalau ingin sukses. Nah, kembali, ya, begitu juga pekerja-pekerjanya harus punya punya skill profesional. Nah, itu kembali butuh biaya yang besar. Itu dananya didapat dari mana? Pertanyaannya kan. Dari mana perguruan tinggi? Dari mana rektor bisa mendatangkan uang misalnya dalam ukuran jutaan dolar? Padahal anggaran anggaran dia dikasih dari APBN hanya hitungannya eh, apa puluhan miliar sampai ratusan miliar. Sedangkan bisnis ini butuh ratusan miliar, ya, atau paling tidak puluhan miliar akan habis anggaran anggaran yang dikasihkan negara untuk apa kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian menjadi kepentingan untuk biaya investasi pertambangan. Karena biaya investasi pertambangan ini kan Anda harus punya modal. Kalau tidak punya modal, gimana Anda menjalankan bisnis ini dengan benar? Nah, paling paling ujung-ujungnya ya menjadi broker. Perguruan tinggi dididik menjadi broker, ya. Jadi konsesi tambangnya dikontrakkan atau dijual ke pihak yang sudah mumpuni di bidang itu. Kemudian dapat fee dari situ. Nah, cara yang seperti itu bukan cara yang benar, ya, dalam pengelolaan bisnis untuk perguruan tinggi, ya. Ya kecuali kalau Anda apa membuka akses perguruan tinggi kapasitas keahlian mereka itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan, ya. Perusahaan pertambangan baik itu BUMN ataupun swasta dibantu oleh pemerintah untuk perguruan tinggi akses sebagai eh, inovasi dari perguruan tinggi,
hasil riset perguruan tinggi. Mereka gunakan oleh perusahaan tambang itu untuk agar kinerja pertambangan mereka lebih baik, lebih manusiawi, lebih sustainability. Nah, jasa dari apa yang diberikan perguruan tinggi kepada mereka, yaitu bisa menjadi saham perguruan tinggi di perusahaan itu. Dividen dari saham itulah yang kemudian menjadi dana abadi dari apa eh, perguruan tinggi, ya, dana riset untuk perguruan tinggi. Nah, kalau seperti itu adalah cara yang benar, cara yang sesuai nanti dengan fungsi pendidikan. Tapi kalau caranya memberi konsensi tambang, itu perguruan tinggi tidak tidak punya core bisnis, ya, tidak punya pengalaman untuk melakukan bisnis yang seberat itu. Kalau dia dipaksa melakukan bisnis seberat itu, ya core bisnis utamanya yaitu pendidikan, riset, dan pengabdian pada masyarakat menjadi hilang. Dia fokus nanti ke mencari uang. Nah, kita kembalikan dulu kita ingatkan kembali fungsi dari pendidikan tinggi itu yang disepakati oleh negara ini apa? Fungsi perguruan tinggi yang disepakati oleh kita semua melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu ada tiga. Yang pertama, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma. Dan ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Ini adalah fungsi perguruan tinggi. Ya, kalau Anda kasih konsensi tambang di sini, fungsi-fungsi ini akan rusak karena dia akan fokus dia akan terganggu, energinya akan terbagikan kepada bagaimana eh, mencari uang yang sebanyak-banyaknya. Padahal fungsi itu tidak menjadi fungsi perguruan tinggi mencari uang. Ya, fungsi perguruan tinggi adalah tiga ini. Ya, negara yang memberikan uang untuk perguruan tinggi, sehingga perguruan tinggi itu tidak terjebak pada komersialisasi dan komoditifikasi eh, ilmu dan pendidikan. Nah, ini yang ingin kita sampaikan apa kepada semua semua orang yang care dengan keberadaan pendidikan tinggi kita sebagai entitas yang mencerdaskan kehidupan bangsa, entitas yang mengembangkan inovasi, responsif, kreatif, dan terampil, berdaya saing, entitas yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora. Teman-teman, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.